Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Ya semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya juga berbahagia. Nah ini kembali lagi nih sama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan seperti biasa saudara, hari ini di tengah-tengah kita di studio Nitya sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya masih perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Hari ini kita akan membahas tentang resiliensi di masa pandemi. Apa sih kira-kira resiliensi itu? Kita akan langsung ngobrol dengan narasumber kita hari ini. Ada Dewa Gede Firstia Wirabrata, MC psikolog, seorang psikolog sosial. Om Swastiastu Kak. Om Swastiastu, Sehat ya? Sehat. Sehat selalu. Kita masa pandemi gini harus tetap fit dan sehat ya. Apalagi kita akan sharing hari ini tentang resiliensi. Ya. Dan saudara, kita akan membahas tentang resiliensi di masa pandemi. Ini adalah istilah yang mungkin tidak umum ya, kayak beberapa masyarakat di rumah juga perlu tahu, dan kita akan langsung ngobrol dengan Kak Dewa nih hari ini, Kak. Resiliensi di masa pandemi. Bentar lagi kita new normal. Ya. Tentunya akan ada persiapan dan perubahan-perubahan ya, Kak. Betul. Ya. Mengarah ke seperti dulu normal, tapi tentunya akan ada perbedaan-perbedaan juga. Tapi sebelum kita bahas tentang resiliensi nih hari ini, kan tentunya di masa pandemi COVID-19 ini kita banyak di rumah aja. Kemudian aktivitas juga tentunya berubah. Yang awalnya kita kerja terus ketemu sama teman-teman, sekarang jadi berkurang, dan pastinya itu menyebabkan kecemasan ya, atau gejala-gejala psikologis lainnya. Sebenarnya kenapa ya hal itu bisa terjadi, Kak? Padahal kan kita sebagai manusia akan selalu mengalami perubahan ya. Tapi khusus untuk pandemi ini kita kok jadi lebih cemas, lebih was-was, gimana? Kalau dari psikolog sendiri itu seperti apa? Iya, kita lihat kalau misalnya, karena saya psikolog sosial ya, jadi kita coba lihat dari perubahan sosial yang terjadi selama masa pandemi. Yang biasanya kita kan kalau bisa dikatakan kita itu adalah makhluk sosial. Jadi kita perlu berinteraksi, selalu perlu berinteraksi dengan orang lain. Nah, pada saat kita kehilangan hal tersebut, maka itu juga akan membuat kita menjadi merasa tidak nyaman terhadap diri kita. Nah, begitu juga kalau misalnya dalam masa pandemi ini ada banyak sekali tekanan-tekanan baru. Nah, ini hal-hal baru yang challenging yang bagi masyarakat. Karena kan kalau bisa dikatakan pandemi ini baru pertama kali mungkin ya yang kita rasakan ya. Dan sampai sampai kita terlockdown selama 2-3 bulan kan kita berada di rumah saja begitu. Jadi ada banyak hal-hal baru, mungkin dari kalau kita lihat dari segi ekonomi juga banyak yang mungkin losing their jobs ya, kehilangan pekerjaan, atau mungkin menurunnya penghasilan. Betul, itu kan terasa itu ya. Terasa banget itu menurunnya penghasilan. Dan juga kalau kita lihat ada banyak hal-hal yang sebenarnya sifatnya subtle ya. Subtle itu dalam arti sifatnya tidak terasa begitu, tapi sebenarnya itu sifatnya signifikan. Misalnya sekarang kita tinggal di rumah aja nih. Nah, kita tinggal di rumah aja. Nah, yang biasanya kita itu kerja seharian di kantor, kumpul dengan keluarga malam. Nah, sekarang kita 24 hours gitu ya. 24 jam di rumah. Betul. Nah, konsekuensinya bagaimana? Sebenarnya itu sifatnya subtle, tidak terlihat gitu, tapi sebenarnya berdampak pada psikologis kita gitu. Jadi pada hal-hal yang kecil itu bisa menjadi besar. Iya kan, hal-hal yang mungkin pada saat dulu tidak terlihat gitu karena kita sibuk bekerja, kita sibuk dengan mengejar penghasilan mungkin ya begitu. Nah, sekarang kita off sejenak gitu, diam di rumah, sehingga hal-hal yang kecil itu mulai terlihat nih gitu. Oh, ternyata begini ya, oh ternyata begitu. Nah, itu juga mungkin akan menjadi hal yang bisa mungkin menimbulkan kecemasan. Padahal awal-awal ketika kita, terutama anak-anak nih misalkan, wah kita libur, mungkin awal-awal akan menyenangkan ya. Betul. Tapi lama-lama kok bosen dan kemudian cemas gitu. Ternyata karena perubahan itu secara mendadak juga ya. Iya. Dan sekarang bosan juga itu, kebosanan, kejenuhan itu kan sebenarnya faktor ini juga mempengaruhi psikologis kita. Pada saat kita bosan, kita tidak tahu apa yang kita lakukan, kita mulai kalau salah satu ini ya, kayak mungkin bukan filsafat, jadi seperti peribahasa gitu ya. Jadi empty mind is a devil's workshop gitu ya. Jadi pikiran kosong gitu karena kita bosan, jenuh, pikiran kosong itu merupakan sesuatu yang nggak baik banget gitu ya. Jadi itu mungkin yang menyebabkan juga meningkatnya kasus kecemasan dan depresi yang ada di sekitar kita, di masyarakat kita begitu. Yang biasanya juga kita sering pulang kantor masih ada sosialisasi dengan teman-teman, ketawa-ketawa, itu kan juga salah satu stress release ya, Kak ya. Stress release, katarsis ya. Katarsis juga. Nah, tiba-tiba kita harus blag di rumah aja, belum lagi tadi losing their job juga, kemudian masih nggak jelas sampai kapan nih seperti ini. Berarti tentunya memang kita harus memiliki melatih gitu stabilitas emosi kita ya, Kak ya. Tapi selain itu
apa sih Kak yang bisa kita lakukan atau yang penting gitu untuk kita menghadapi pandemi sekarang? Hal yang penting yang perlu kita lakukan atau tingkatkan pada saat pandemi ini adalah meningkatkan resiliensi. Oke, ya tema Ya. kita hari ini Ya, resiliensi itu. ya. Nah, Resiliensi. saudara di rumah perlu tahu Kak, sebenarnya resiliensi itu apa sih? Oke, nah resiliensi kalau mungkin itu termsnya agak ini ya, tidak banyak orang Iya, tahu iya, gitu ya benar, mungkin ya. Nah resiliensi itu mungkin kalau bisa dibilang sederhananya itu adalah kapasitas kita, bagaimana kita menanggulangi ketidakberuntungan atau masalah atau kendala yang terjadi dalam diri kita. Jadi itu adalah kapasitas kita dalam ketahan malangan kita terhadap masalah dan kendala yang terjadi dalam diri kita. Dan begitu. contohnya sekarang Resiliensi. pas pandemi ini Betul, betul sekali. Itu kita perlu resiliensi pada saat ini untuk menanggulangi hal-hal baru atau hal-hal yang sebenarnya tidak pernah ada dalam prediksi kita ya. Tidak terduga gitu. Saya sendiri tidak pernah memprediksi Iya. bahwa saya akan seperti ini Benar, ya benar. selama 30 tahun. Iya, 30 tahun saya hidup 30 ya. tahun ketahuan kan jadi. jadi Oke. jadi ini pertama kalinya saya juga kaget, tapi setiap orang pun kaget. Iya. Nah, di sini setiap orang perlu mengembangkan resiliensi begitu. Berarti resiliensi itu Ketahan seperti malangan, begitu. ketahanan atau bangkit gitu Bangkit ya Kak, kembali daya lenting kayak Daya kalau lenting, bola yang mantul itu kan Iya, ya. iya, Jadi iya. kita lempar, ini lagi naik lagi gitu. Jadi Iya. down lagi, naik lagi, down lagi, naik lagi. Jadi Oke. terus ada keinginan untuk bangkit dari kegagalan. gitu. Apalagi sekarang juga kita akan menghadapi new normal ya Kak ya. Mau tidak mau ya memang kita harus resiliensi itu tadi berarti ya, Kak, ya? Betul ya, new normal. Nah, kalau dalam new normal ini sebenarnya kalau dilihat tantangannya juga baru Besar, ya, iya. karena maksudnya kita memasuki abad Yang baru gitu bisa dibilang ya. Kita harus membuat itu menjadi normal gitu. Betul, kita terbiasa normal dengan tapi itu. new normal Iya. gitu. Jadi kita harus terbiasa dengan kehidupan yang seperti ini. Maksud kalau dari pemerintah kan maksudnya new normal itu kita harus hidup jangan sampai nunggu kasusnya nol gitu ya. Betul. Maksudnya gimana caranya karena Iya. ini kan kasus sangat masif Betul. begitu. Sehingga kita bagaimana cara kita beradaptasi atau kita hidup berdampingan gitu dengan virus tersebut gitu. Jadi bagaimana kita melindungi diri gitu. Nah, pada saat new normal ini mungkin tantangannya kurang lebih sama, mungkin ada sedikit yang berbeda begitu. Iya. Mungkinnya misalnya kita baru masuk kantor, wah pekerjaan banyak banget. Betul, betul. Yang kemarin-kemarin Workload-nya, ya. Iya. Nah, begitu. Terus kita sering juga kecemasan pada saat kita new normal ini, kita sudah mulai ke kantor, meskipun mungkin belum semuanya sudah mulai ke kantor ya, ada beberapa yang sudah mulai ke kantor, terus belum terbiasa menerapkan protokol kesehatan gitu misalnya. Nah, kalau kita di sini kan duduk berjauhan Iya. ya, hanya berdua ya, jadi Berdua kita juga aman gitu. Kita aman. Tapi bagi orang lain itu yang ke kantor gitu dia lupa misalnya aduh nggak pakai sanitizer tapi dia megang muka, itu bisa menimbulkan kecemasan gitu. Iya. Oh Iya iya kan? benar juga Anxious ya. kan jadinya Iya, gitu. kita jadi panik, jadi parno gitu. Iya, Tapi betul. mau nggak mau kita memang harus menyesuaikan dengan itu. Berarti resiliensi itu penting sekali ya kayak Penting. untuk kita. Tidak hanya saat pandemi ini saja berarti ya. Sebenarnya resiliensi ini kan sebuah variabel ya, variabel Iya. psikologis. Ini adalah perlu dikembangkan oleh semua orang karena asumsinya begini. Asumsinya kehidupan ini kalau kita di Bali ya ruwebinede. Iya. Oke. Kalau kita beruntung pasti ada kesialannya. Betul. Ada happy-nya pasti ada sedihnya. Sehingga pada saat resiliensi itu kita perlu setiap waktu gitu. Dan mungkin akan lebih tinggi pentingnya resiliensi tersebut semakin lebih krusial ya pada saat masa pandemi seperti sekarang Iya. ini begitu. Salah satunya karena kita supaya bisa bangkit dari kecemasan itu atau lebih besar daripada itu justru pentingnya resiliensi ini Kak? Iya, pentingnya kita bisa bangkit dari kecemasan kan Iya, ya. Dan tentu itu ya. intinya juga kita memerlukan resiliensi untuk kita bisa fully functioning loh sebagai manusia gitu. Oke. Jadi kita bisa berfungsi secara full, berfungsi secara maksimal. Apa yang ada dalam diri kita, potensi kita, kelebihan kita itu bisa kita perlihatkan begitu dan mempengaruhi aspek kehidupan kita begitu. Sehingga resiliensi tidak hanya saya harus bangkit nggak. Jadi kita bangkit itu bisa memenuhi potensi kita ya. Jadi kita punya potensi kita bisa kembangkan secara maksimal. Jadi Baik. fully functioning as a human begitu. Hari ini kita Iya. banyak quote nih dari Kak Banyak. Ino nih ya. Ya, berfungsi secara full intinya gitu. Jadi mengembangkan semua hal sumber daya yang kita miliki dalam diri itu bisa berkembang secara maksimal itu ya seperti Iya, itu. betul. untuk Karena resiliensi. memang pada saat pandemi sekarang ini ya tadi ya kita sudah bahas di awal ya,
kita pasti akan menghadapi kecemasan. Kemudian belum lagi beberapa tuntutan ya di lingkungan sekitar kita. Salah satunya new normal juga, Parno dan sebagainya. Berarti resiliensi itu sangat penting. Sebenarnya resiliensi itu memang full 100% kita yang menentukan atau ada faktor lain, Kak? Misalkan teman-teman atau keluarga atau lingkungan sekitar kita juga mempengaruhi resiliensi setiap orang. Kalau kita bicara resiliensi itu sebenarnya ketahanan kita terhadap sesuatu ya. Jadi kita itu penyebabnya banyak. Ya, yang menyebabkan kita resilient terhadap sesuatu itu banyak. Nah, kalau kita yang akan kita bahas di sini sekarang, kita lebih pada mungkin kalau tadi dibilang lingkungan ya, itu jelas berpengaruh juga terhadap resiliensi kita. Jadi lingkungan yang suportif itu akan membuat resiliensi kita lebih kuat dibanding lingkungan yang mungkin kalau bahasa gaulnya toksik ya. Lingkungan yang toksik itu membuat kita lebih down, hanya melihat kelemahan kita. Tapi kalau lingkungan yang suportif itu kita juga akan lebih tinggi resiliensinya bisa. Nah, untuk yang ada juga yang kita dari diri sendiri. Jadi dari diri sendiri itu adalah cara berpikir. Jadi kita mengubah bagaimana cara kita mempersepsikan sesuatu. Cara berpikir kita terhadap sesuatu kita ubah. Sehingga kemalangan ataupun ketidakberuntungan yang kita hadapi itu bisa dampaknya itu akan menjadi lebih tidak signifikan begitu. Ya, mungkin kalau kita lihat itu tidak akan mengubah, misalnya kita kehilangan pekerjaan nih. Mungkin dengan kita mengubah pola pikir tidak serta-merta kita mendapat pekerjaan, tetapi dampak psikologis yang kita rasakan pada saat kita kehilangan pekerjaan itu akan jauh lebih ringan dibanding kalau kita tidak mencoba mengubah pola berpikir kita begitu. Saya setuju dengan kalimat itu ya. Meskipun memang begitu kita misalkan kehilangan pekerjaan atau sekarang mengalami kemalangan, kesialan, kita menerapkan resiliensi itu semua tidak kembali ke kita ya, bukan itu ya. Yang penting kita terhindar dari kecemasan gitu. Tapi saya tertarik dengan lingkungan yang suportif dan lingkungan yang toksik tadi itu dalam resiliensi. Kita bahas setelah yang satu ini tapi Kak ya. Kita akan bahas lebih lanjut soal siapa saja kira-kira yang berperan dan mungkin nanti juga kita akan bahas tentang unsur-unsur atau komponen dari resiliensi itu. Saudara, setelah ini kita masih akan membahas tentang resiliensi di masa pandemi COVID-19. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Beli Pagi Ruang Psikologi.